Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauziah Oktarianti, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkembangan pendidikan di Indonesia telah menjalani perjalanan yang sangat panjang dari masa ke masa. Tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia mengharapkan pendidikan yang lebih baik di masa depan, bukan? Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai pendidikan nasional di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa sekarang. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Perjalanan pendidikan nasional dibedakan menjadi 3, yaitu perjalanan nasional sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan pada abad ke-21. Pada masa penjajahan Belanda, berdirilah sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Pada masa itu, pembelajaran yang diberikan hanya pembelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung saja. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang dapat diperkerjakan di administrasi dan gereja di pemerintahan Belanda. Kemudian, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai saja. Kemudian pada tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas saja. Pada saat itu, rakyat hanya diajari membaca, menghitung, dan menulis, dan hanya untuk mendidik calon pegawai untuk mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Ki Hajar melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat yang merdeka dan bebas. Semboyan yang terkenal dari beliau adalah Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Begitulah teman-teman kurang lebih pendidikan di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Sekarang mari kita bahas pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Kebijakan mengenai pendidikan pada periode awal kemerdekaan tertuang dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1960. Pada saat itu, semua kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sampai saat ini ada 8 perubahan, dimulai dari Rencana Pembelajaran 1947 hingga Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan minat dan bakat peserta didik. Guru dan peserta didik dapat bereksplorasi dengan bebas pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya, mari kita bahas pendidikan abad ke-21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Pendidikan dan pembelajaran akan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Keterampilan tersebut dikenal dengan istilah 4C pembelajaran abad ke-21, yaitu Creativity and Innovation, Collaboration, Critical Thinking, and Problem Solving. Terdapat beberapa ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, selalu melibatkan aspek keterampilan abad ke-21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. Yang kedua, selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis, maupun agama. Dan yang ketiga, mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Itulah perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.